Halo sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Cici doain kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Siapkan headset, cemilan, dan mantapkan posisi rebahan kalian ya. Karena film yang bakal kita bahas kali ini merupakan film apokalips yang sangat menegangkan. Film ini berjudul Left Behind. Film yang dirilis pada tahun 2014 ini diangkat dari sebuah novel, namun kejadian ini juga dibahas di dalam Alkitab dan Al-Quran. Apa yang bakal kalian rasakan ketika melihat bayi-bayi dan anak kecil di muka bumi ini tiba-tiba menghilang? Tidak hanya mereka, tetapi juga orang dewasa dan orang-orang tua yang yakin dengan agama dan Tuhan mereka tiba-tiba menghilang, sementara kalian yang masih hidup dan menyaksikan semua kejadian itu tergolong orang-orang pendosa. Penasaran dengan ceritanya? Simak videonya sampai habis ya! Film berawal dengan diperlihatkannya tokoh utama kita yang bernama Chloe. Dia menelpon ibunya, dia pulang kampung dari tempat kerjanya. Dia hendak pulang karena pada hari itu adalah ulang tahun ayahnya. Ibu Chloe bernama Irene. Ayah Chloe berprofesi sebagai seorang pilot. Nah, karena Chloe kebetulan berada di bandara, dia melihat penerbangan yang mungkin saja itu akan diterbangkan oleh ayahnya sesuai info yang diberikan oleh ibunya ini. Di situasi yang riuh di bandara ini, lalu ada tokoh kita yang lain. Pria ini bernama Buck. Dia merupakan seorang jurnalis yang seringkali meliput kejadian-kejadian hebat juga bencana alam. Ada beberapa orang fans yang mendekatinya, juga ada seorang wanita yang sepertinya dia merupakan orang yang agamis dan membahas tentang Alkitab. Chloe yang mendengar hal tersebut, yang mana Chloe ini merupakan seorang yang anti akan Tuhan, kita bisa menyebutnya sebagai seorang ateis. Di sini terjadi perdebatan di antara keduanya, di mana Chloe mengatakan kalau dia tidak percaya dengan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan menciptakan manusia lalu menempatkan manusia itu dalam kesusahan? Kita beralih ke scene yang lain. Pria ini menanggalkan cincin nikahnya, lalu dia keluar dari mobil. Ternyata inilah ayahnya Chloe. Dia bernama Ray. Dan wanita ini adalah selingkuhannya. Dia merupakan seorang pramugari. Chloe yang sekarang sedang menunggu kedatangan ayahnya, dia lalu disapa oleh jurnalis tadi yang bernama Buck. Sepertinya Buck ini memiliki prinsip yang sepaham dengan Chloe. Ya, mereka menjalani hidup ini seperti hidup aja, nggak usah percaya dengan Tuhan. Terjadilah pembicaraan singkat di antara mereka, dan Chloe pun mengatakan kalau sebenarnya dia sedang menunggu kedatangan ayahnya. Sebenarnya Chloe agak sedikit terkejut dengan kedatangan ayahnya yang bercanda-canda dengan seorang wanita, ditambah lagi wanita itu memakai topi pilot milik ayahnya. Dia lalu memperkenalkan ayahnya dengan pria ini. Ternyata ayahnya mengenali jurnalis ini. Chloe sempat mencari tahu tentang siapa gadis yang tadi datang bersama ayahnya, lalu ayahnya menyangkal kalau wanita tadi hanyalah rekan kerja semata. Ya, walaupun sebenarnya memang ayahnya ini berselingkuh dengan pramugari tersebut. Wanita ini bernama Harry. Disinilah Ray mengendalikan pesawat. Dia memasuki kokpit dan bertemu dengan co-pilot. Chloe lalu mengantar Buck yang juga akan naik ke pesawat sebagai penumpang. Dia lalu menitipkan 2 tiket yang sudah dia persiapkan, yang sebenarnya ingin dia pergunakan bersama ayahnya. Buck lalu meminta izin untuk pergi ke ruangan kokpit dan memberikan 2 tiket tersebut kepada Ray. Pramugari yang lainnya juga mengecek keadaan para penumpang. Di dalam pesawat ini kita bisa melihat banyak sekali berbagai macam penumpang, mulai dari anak-anak, bayi, orang dewasa, pria dan wanita. Kita berpindah scene kepada Chloe yang sudah sampai di rumahnya. Dia bertemu dengan adiknya sematawayang. Kita bisa melihat kalau ibunya ini merupakan seorang yang agamis. Ada Bible di atas mejanya. Mereka lalu sedikit berbincang-bincang tentang kedatangan Chloe dan juga tentang Chloe bertemu dengan seorang pria tampan. Sempat Chloe menceritakan tentang bencana-bencana yang sempat diliput oleh Buck, juga tentang bencana alam dan gempa bumi yang sebenarnya itu merupakan tanda-tanda akhir zaman. Ya, setidaknya hal itulah yang diyakini oleh ibunya. Ibunya merasa agak sedikit tersinggung, namun ibunya juga sedih karena selama ini ibunya selalu mensugesti putrinya untuk menjadi orang yang beriman. Namun sepertinya putrinya ini tidak mempercayai Tuhan yang dipercayai oleh ibunya. Bahkan dengan terang-terangan Chloe mengatakan kalau dia datang ke rumah ibunya ini bukanlah kehendak Tuhan, melainkan dirinya lah yang menginginkan hal tersebut. Kita kembali ke dalam pesawat.
Sekarang pesawat sudah dalam keadaan stabil, di mana para penumpang sudah boleh meninggalkan tempat duduk mereka. Di dalam pesawat ini terdapat berbagai macam kriteria manusia. Contohnya saja pria kecil ini, entahlah mungkin sudah karakter pria kecil ini ya, dia merasa orang-orang di sekitarnya ketika melihat dirinya seolah-olah merendahkannya. Ternyata yang dia ajak berdebat itu hanyalah seorang anak kecil. Sampai akhirnya ibu dari anak kecil ini pun kembali ke kursinya. Beberapa saat kemudian Chloe pergi keluar dari rumah. Nggak taunya dia malah diikuti oleh adiknya. Adiknya ingin sekali pergi berdua dengan kakaknya. Walaupun Chloe ini bertentangan dengan ibunya, dia tetap membela kalau ibunya itu bukanlah berpikiran gila seperti yang ditanya oleh adiknya. Sementara di dalam pesawat, ketika pengendali pesawat diaktifkan dalam keadaan autopilot, Ray lalu menghampiri selingkuhannya dan memberikan 2 tiket yang tadinya diberikan oleh Chloe untuk ayahnya ini. Kita lalu kembali ke scene di mall di mana para ibu membawa bayi-bayi dan anak-anak mereka. Begitupun dengan Chloe yang membawa adiknya, mereka sangat bersenang-senang dan adiknya berterima kasih kepada kakaknya. Ketika mereka berpelukan, tiba-tiba terjadilah sebuah kilat yang entah datang dari mana. Kejadian inilah hal yang sangat menyeramkan yang sudah dibayangkan dan diramalkan sebelumnya di dalam Alkitab, yaitu pengangkatan atau juga disebut sebagai rapture. Tiba-tiba saja, adik yang tadinya dipeluk oleh Chloe menghilang meninggalkan pakaian dan topinya. Tiba-tiba semua anak kecil menghilang, begitupun para bayi. Balon-balon bertebangan, baju-baju berjatuhan menandakan semua mereka sudah tidak ada lagi di sana. Juga mereka yang sudah dewasa maupun mereka yang sudah tua, namun mereka mempercayai akan Tuhan. Mereka yang memiliki iman yang sangat kuat. Jadi kalau kita bisa mengartikan, para bayi dan anak-anak kecil merupakan mereka yang belum balik dan mereka yang belum berbuat dosa. Lalu bagaimana dengan mereka yang sampai saat sekarang ini masih hidup dan malah merasa kebingungan dengan sebenarnya apa yang sedang terjadi? Termasuk wanita ini yang ketakutan melihat putrinya sudah tidak ada lagi di sebelah bangkunya. Ray yang tadinya juga merasakan suatu keanehan yang terjadi, dia lalu bersegera kembali ke kokpit di mana dia mendapati rekannya yaitu co-pilot sudah tidak ada lagi di sana. Pesawat mereka sempat dalam keadaan oleng, lalu dia pun mengembalikan ke dalam keadaan seperti semula. Situasi sepertinya di mana-mana sudah mulai kacau, baik itu di darat maupun di penerbangan. Lalu juga muncul berita di televisi tentang banyaknya orang-orang yang menghilang. Di atas pesawat, Buck yang merupakan seorang jurnalis, dia menyempatkan diri untuk merekam semuanya dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Sampai terjadi turbulensi, Ray yang sebagai kapten menyarankan seluruh penumpangnya untuk kembali ke kursi mereka masing-masing. Kondisi di pesawat seperti saat sekarang ini, begitupun dengan Chloe dan yang lainnya yang berada di daratan juga dalam keadaan ricuh. Sedangkan ayahnya Chloe berusaha untuk menghubungi menara pengawas, mengatakan kalau pesawat mereka memiliki keadaan darurat. Ray juga berusaha menenangkan semuanya dan dia juga tidak bisa menjawab kemana sebenarnya anak kecil, bayi, dan para penumpang lainnya yang tiba-tiba menghilang. Ketika Chloe hendak mencari adiknya lalu membuka pintu mobil, tiba-tiba dia melihat ada pesawat yang jatuh menyerang tempat di mana dia berdiri saat sekarang ini. Sepertinya si pengendali pesawat tersebut juga mungkin tiba-tiba menghilang. Harry juga tiba-tiba terkejut melihat seragam kawannya yang berada di lantai yang menandakan kalau temannya sesama pramugari itu juga menghilang. Ray berusaha untuk menghubungi istrinya. Kita tahu ya kalau ada sebagian pesawat yang memiliki wifi dan juga memiliki jaringan khusus tersendiri yang bisa memungkinkan mereka untuk melakukan komunikasi ke dunia luar. Nggak tahunya Harry selingkuhannya malah datang dengan keadaan yang meminta diperhatikan. Buck menyempatkan dirinya untuk merekam keadaan yang memang terlihat mustahil terjadi. Wanita ini menangis karena dia melihat bayinya hilang begitu saja. Entah bayinya jatuh ke bawah atau bagaimana, dia menyadari kalau dirinya hanya menggenggam pakaian anaknya. Chloe yang tadinya sudah ketakutan pergi seorang diri, dia malah dijambret. Belum habis rasa terkejutnya, dia malah terkejut melihat mobil sekolah yang tiba-tiba masuk ke jurang. Yang ternyata di dalam bus sekolah tersebut sudah tidak ada lagi anak-anak di dalamnya. Kita kembali ke pesawat di mana Buck mendengar suara seorang wanita yang histeris mengatakan kalau dia
tahu apa yang sedang terjadi. Dia juga meyakinkan pada dirinya tidak mungkin hal ini terjadi pada saat sekarang ini. Pria Muslim ini tetap selalu berdoa. Bak lalu menanyakan kepada para penumpang lain, juga termasuk pada pria kecil ini, tentang apa sebenarnya yang terjadi sebelum orang-orang menghilang. Chloe yang berlari hendak pulang ke rumah, dia berusaha untuk menghubungi telepon di rumah ibunya, ternyata tidak ada yang mengangkat. Dia ingin memastikan apakah adiknya pulang ke rumah atau apakah ibunya dalam keadaan baik-baik saja. Di atas pesawat, pria Muslim ini mengajak semuanya untuk berdoa. Lalu si pria kecil ini malah balik bertanya, kita semua berdoa kepada siapa? Tuhanku atau Tuhanmu? Mereka sepertinya belum menyadari kalau mereka yang tersisa saat sekarang ini merupakan para pendosa. Memang tidak semua dari mereka tidak percaya akan Tuhan, namun terdapat dari mereka ini yang sepertinya lemah iman dan juga sudah banyak berbuat dosa. Tiba-tiba Ray melihat ada pesawat lain di jalur radar, yang mana itu adalah jalur pesawatnya. Itu membuat pesawat mereka nantinya bisa bertabrakan. Dia menghubungi pilot dari pesawat yang memasuki radarnya tersebut, namun tidak ada jawaban. Ternyata pilot dan co-pilot yang berada di pesawat di seberang sana juga sudah menghilang. Tidak ada seorang pun yang mengendalikan pesawat itu. Ray menyuruh pramugari ini untuk menyiapkan semua para penumpang agar kembali ke kursi mereka masing-masing. Dan karena tidak ada jawaban dari pilot-pilot di seberang sana, akhirnya Ray memutuskan untuk menaikkan pesawat mereka dari jalur. Karena situasinya dalam keadaan yang sangat cepat, terjadilah gesekan di antara dua pesawat tersebut yang menyebabkan adanya goncangan di mesin pesawat yang dikendalikan oleh Ray. Ray tetap berusaha untuk menghubungi menara pengawas, mengatakan tentang informasi saat sekarang ini yang terjadi. Sementara di dalam pesawat tetap terjadi perdebatan di antara para penumpang, apalagi pria Muslim ini malah dituduh sebagai seorang teroris yang mungkin saja dialah penyebab semua orang ini menghilang. Banyak sekali hal-hal yang mereka perdebatkan tentang mengapa hal ini terjadi, baik itu mungkin saja senjata biologis, mungkin saja itu alien, atau apalah hal-hal mustahil lainnya. Chloe saat sekarang ini seorang diri melihat keadaan yang semakin kacau di jalanan. Dia juga melihat keramaian di rumah sakit. Dia ingin meminta bantuan. Lalu tiba-tiba di dalam sana dia masuk ke ruangan di mana bayi-bayi yang baru dilahirkan diletakkan. Kebanyakan perawat yang berada di sana juga sudah tidak ada, dan juga bayi-bayi yang berada di box mereka tidak ada satupun yang tersisa. Kebanyakan para ibu yang baru saja melahirkan juga sudah menghilang. Kalau dalam Islam itu biasanya mereka sudah melakukan perjuangan yang amat sangat besar, yang mana jika mereka meninggal sekalipun termasuk mati syahid. Semua ini terjadi tidak hanya di titik ini saja, melainkan terjadi di seluruh dunia. Setelah kejadian tabrakan di antara dua pesawat tadi, Ray sebagai pilot meminta bantuan kepada Buck untuk mengecek keadaan mesin yang tadinya sempat bertabrakan dengan pesawat lawan. Ternyata di bagian belakang sana terdapat kebocoran, yaitu tangki bahan bakar, menyebabkan adanya percikan api yang membuat juga mesin pesawat tersebut kebakaran. Tidak habis di sana saja, tentunya ini memicu kepanikan di antara para penumpang yang mengatakan kalau mereka akan segera mati. Percikan api yang tadinya terbentuk akhirnya padam sendirinya dengan adanya tekanan angin. Ray juga sempat menyebutkan tentang Yohanes ayat ke-16, yaitu ayat yang seringkali dikutip dalam Alkitab Kristen. Cici sempat mencari tahu juga tentang ini ya, karena Cici belum begitu tahu banyak tentang apa saja kesamaan tentang dibahasnya masalah akhir zaman ini, yaitu kiamat yang seperti kita tonton di film ini. Ternyata memang dalam beberapa agama, walaupun beda agama, terdapat kesamaan cerita tentang bentuk kejadian di akhir zaman, yaitu diangkatnya mereka semua yang tidak berdosa, yaitu bayi, anak-anak, dan juga mereka yang muda-muda dan yang tua, namun mereka meyakini akan Tuhan mereka. Mereka yang beriman memiliki pahala yang banyak dan juga sudah mempersiapkan diri, sehingga mereka yang baik tidak lagi nantinya akan merasakan derita di akhir zaman. Yang berarti mereka yang tersisa di akhir zaman nanti adalah mereka yang akan menyaksikan hari kiamat dan juga yang akan merasakan dan melihat banyaknya terjadi bencana. Chloe yang saat sekarang ini sudah sampai di rumahnya, ternyata suara yang berasal dari kamar mandi itu adalah suara shower yang mana sudah terdapat di lantai kalung milik ibunya. Yang itu berarti ibunya juga sudah menghilang diangkat ke atas sana.
Lalu dia pergi ke kamar ibunya, mendapati handphone milik ibunya yang di dalam sana terdapat voicemail dari ayahnya di dalam pesawat. Semuanya sudah benar-benar berakhir di dalam hidup Chloe. Dia sudah kehilangan adiknya. Ditambah lagi dia mendapati pesan suara dari ayahnya yang mengalami kesulitan di atas sana. Berkemungkinan Chloe berpikir kalau ayahnya juga sudah meninggal. Di dalam pesawat, Ray meminta tolong kepada Harry untuk mengeluarkan barang-barang milik rekannya, yaitu si co-pilot. Ternyata di dalam sana terdapat catatan, yaitu catatan kutipan dari Alkitab. Ray sepertinya mulai semakin meyakini tentang apa yang sedang terjadi. Lalu, para penumpang di belakang sana malah berspekulasi mungkin saja terjadi kejadian-kejadian aneh seperti wormhole. Wanita ini juga ikut dalam berdebat dan mengatakan kalau mungkin saja ada seseorang yang berusaha untuk menculik putrinya. Lalu si wanita pirang berkacamata ini pun mengatakan kalau dia tahu kemana anak-anak pergi. Karena juga memang sudah dibahas di dalam Alkitab, akan ada suatu momen di mana akan menghilang berjuta-juta umat. Dan memang sepertinya yang tersisa saat sekarang ini bukanlah mereka yang beruntung. Chloe lalu pergi ke sebuah gereja di mana ternyata dia menemui seorang pastor kenalannya. Ternyata pastor ini masih berada di sini. Pastor ini mengatakan kalau hal yang terjadi pada saat sekarang ini sudah tertulis di dalam Alkitab. Lalu mengapa pastor ini masih berada di sini? Mengapa dia juga tidak terangkat ke langit? Mungkin saja dia merupakan seorang ahli agama yang menyampaikan kebaikan namun dia tidak melakukan apa yang dia ucapkan, alias tidak mengamalkannya. Semua orang yang menghilang tersebut adalah mereka yang layak diselamatkan dari keadaan akhir zaman. Kita kembali ke scene di dalam pesawat di mana terjadi perdebatan antara Harry dan Ray. Sepertinya dia sudah mulai meyakini tentang apa yang terjadi itu adalah penghakiman mendekati akhir zaman. Dia juga sudah mendengar hal ini dari istrinya Irene. Mungkin saja Ray masih berada di bumi ini karena dia sudah melakukan dosa, yaitu salah satunya berselingkuh ini. Harry ini sepertinya merasa cemburu ketika Ray menceritakan tentang apa yang dia yakini dari yang diucapkan oleh istrinya. Selanjutnya, Ray didatangi oleh Buck yang menemaninya dalam penerbangan di kokpit. Ray tetap menghubungi menara pengawas namun masih saja belum ada jawaban. Banyak terjadi pesawat jatuh di mana-mana dan itu juga membuat mereka sepertinya tidak mungkin untuk kembali ke bandara JFK. Dan dengan tidak adanya koordinasi dari menara pengawas, ditakutkan nanti akan ada tabrakan antar pesawat. Ray juga tidak mungkin mendaratkan pesawatnya di laut karena juga sangat berisiko kepada para penumpang. Ray juga berusaha untuk menelpon putrinya, Chloe, begitupun dengan Buck yang dimintai untuk menghubungi Chloe. Chloe seorang diri dalam keadaan putus asa, dia pergi memanjat sebuah menara dan dia berniat untuk segera bunuh diri karena tidak ada lagi alasan dia untuk hidup. Di dalam pesawat terjadi perbincangan antara Ray dan Buck, di mana Ray sepertinya merasa menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan selama ini. Chloe dalam keadaan putus asa hendak bunuh diri, lalu tiba-tiba handphonenya malah berbunyi. Ternyata itu adalah panggilan dari Buck. Chloe benar-benar sudah putus asa dan akhirnya dia tidak jadi bunuh diri, mendapati berita kalau ayahnya masih hidup. Di saat-saat terakhir ini ayahnya mengucapkan permintaan maafnya dan mengatakan kepada putrinya tentang penyesalannya. Seolah-olah menandakan kalau mungkin hidupnya tidak lama lagi. Ya, secara sekilas ayahnya pun menceritakan kalau berkemungkinan mereka tidak akan bisa mendarat dengan selamat. Lalu tiba-tiba komunikasi mereka pun terputus. Chloe bersegera turun dari menara tersebut, dari jembatan itu. Dia berlari mencari bantuan, sementara Ray yang berada di pesawat tetap menenangkan para penumpang. Sementara itu Chloe juga bergegas sambil memikirkan bagaimana caranya membantu ayahnya dalam penyelamatan pesawat tersebut. Karena jika seandainya mereka mendarat namun tidak ada landasan, itu sama saja itu adalah bunuh diri. Chloe lalu pergi ke sebuah tempat lahan yang sedang ditutup. Dia pun menggunakan mobil yang berada di sana dan menghubungi Buck kembali, mengatakan kalau dia akan membuka jalan di mana jalan tersebut mungkin saja bisa digunakan oleh pesawat yang dibawa oleh ayahnya. Buck lalu menyuruh Chloe untuk mengaktifkan kompas dan lalu muncullah angka-angka yaitu koordinat di mana yang dimaksudkan oleh Chloe. Para penumpang di pesawat sudah dalam keadaan ketakutan ditambah bahan bakar benar-benar sudah habis. Mereka juga kesusahan untuk mencari di mana titik untuk mendarat. Chloe menyalakan lampu mobilnya namun itu tidaklah berarti. Akhirnya Chloe mengandalkan bensin yang berada di sana untuk membuat kebakaran dan memberikan visual kepada ayahnya yang berada di atas sana.
Sepertinya api tersebut tidak membuat pesawat yang mendarat itu ikut terbakar. Namun tetap saja terjadi goncangan hebat ketika pesawat itu menyentuh daratan. Itu membuat terjadinya gesekan, lalu muncullah api dan juga asap-asap yang sekarang berada di dalam ruangan para penumpang. Dengan susah payah, akhirnya pesawat tersebut pun berhasil berhenti sebelum menyentuh tangki bahan bakar. Bisa saja kalau pesawat itu melaju lebih cepat, maka akan terjadi ledakan yang sangat hebat. Akhirnya mereka semua selamat, lalu pramugari ini mengarahkan para penumpang untuk segera keluar dari pesawat. Semuanya merasa bahagia karena selamat turun dari pesawat. Chloe bertemu dengan Buck. Lalu di sini juga kita lihat Ray sepertinya meminta maaf kepada selingkuhannya ini karena hubungan mereka harus segera berakhir. Chloe bertemu dengan ayahnya dan pada saat inilah akhirnya mereka benar-benar saling memaafkan. Walaupun mereka sudah selamat, mereka melihat kekacauan di mana-mana, kebakaran di mana-mana, yang menandakan kalau mereka benar-benar adalah manusia akhir zaman. Ini semua belumlah akhir dari semuanya, melainkan semua ini adalah baru permulaan, yaitu permulaan dari tahun-tahun penyakitan, tahun-tahun kesusahan di mana mereka semua adalah manusia-manusia yang ditinggalkan. Kita cukupi pendapat kita tentang sebenarnya yang terjadi di akhir zaman karena semua ini juga dibahas di masing-masing agama yang berbeda-beda. Dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya karena video-video selanjutnya bakalan selalu menarik untuk kalian tonton. Sampai jumpa di video alur cerita berikutnya. Bye-bye!